Teman, assalamualaikum. Nah, teman-teman, karena kita keterbatasan waktu, kemarin kan Mister udah share soal TO ya. Nah, tapi di situ ada beberapa soal yang mungkin teman-teman kesulitan menjawab karena memang belum Mister bahas ya teman-teman. Nah, makanya biar teman-teman nggak kesulitan nanti mengerjakannya, kali ini Mister akan bahas beberapa soal TO ya teman-teman, terutama yang modelnya permasalahan. Jadi di video kali ini Mister akan bahas soal nomor 1 sampai 5 ya teman-teman untuk yang TO. Nah, kita akan mulai dari nomor satu dulu. Nomor satu ini tentang pelontar mobil mainan ya teman-teman. Ini kayak Hot Wheels gitu sebenarnya. Jadi dia bisa melontarkan mobil Hot Wheels-nya itu ke udara ya teman-teman. Nah, ketika mobil itu terbang ke udara, nanti dia membentuk sebuah lintasan sehingga terbentuk seperti kurva atau grafik ya teman-teman. Nah, kurva atau grafiknya itu H sama dengan min T kuadrat plus 4T min 3 kayak gitu. Nah, kemudian di sini untuk pembahasannya teman-teman, karena kita biasa bekerja dalam sistem koordinat kartesius, jadi kita usahakan nanti kita ubah aja dalam bentuk koordinat kartesius ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman bisa perhatikan di sini, ini grafiknya ada ketinggian atau H dan ada waktu atau T. Nah, kalau teman-teman perhatikan, waktu atau T ini kalau dalam sistem koordinat kartesius kan dia yang horizontal ya. Nah, yang horizontal itu biasanya kita dengan menggunakan sumbu atau simbol yaitu X ya, teman-teman. Kemudian untuk ketinggian kan dia yang ke atas ya, vertikal. Nah, itu kalau dalam sistem koordinat kartesius namanya sumbu Y. Nah, jadi teman-teman nanti kita usahakan aja H dan T ini kita ubah ke dalam X dan Y. Kenapa? Supaya kita bisa mengerjakan dalam sistem koordinat kartesius kayak biasa ya teman-teman, kayak gitu. Jadi nanti clue-nya setiap ada H kita ganti jadi Y. Setiap ada T kita ganti jadi X ya teman-teman. Kan di situ persamaannya itu H sama dengan min T kuadrat plus 4T min 3. Nah, kemudian kita ubah H-nya jadi Y. Kemudian setiap ada T kita ubah jadi X. Jadi min X kuadrat plus 4X min 3. Gitu ya. Jadi langkah pertama teman-teman nanti yang H-nya diganti jadi Y. Kemudian yang T-nya diganti jadi X. Supaya kita bekerja di sistem koordinat kartesius ya. Seperti biasa kita pelajari. Nah, sekarang langkah pertama kayak biasa kita tentukan dulu nilai A, B, dan C. Nah, nilai A-nya teman-teman itu kan angka atau koefisien yang menempel di variabel X kuadrat ya. Nah, di sini berarti A-nya adalah min 1. Nah, kalau B itu kan yang menempel di variabel X, berarti B-nya adalah 4. Kemudian C-nya yang nggak ada X-nya itu adalah min min 3. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kan yang ditanya ketinggian ya untuk yang nomor satu. Nah, ketinggian itu kan otomatis dia berarti yang bagian vertikal ya, yang ke atas ya. Nah, yang ke atas ini kan dia ada di sumbu Y. Nah, ketika maksimal berarti kan dia ada di puncak ya teman-teman. Jadi sebenarnya untuk soal nomor satu kita diminta untuk menganalisis ketinggian maksimal, atau sebenarnya simpelnya kita cukup cari YP ya gitu. Jadi yang kita cari adalah si YP karena yang ditanya adalah ketinggian maksimum kayak gitu. Nah, YP sebelumnya kita udah pernah pelajari rumusnya itu min B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, berarti di sini tinggal kita masukkan aja nih angka-angkanya teman-teman. Berarti min B kuadrat berarti 4 kuadrat ya. Dikurangi 4 kali A-nya min 1 kali C-nya min 3 per 4A. Berarti 4 kali A-nya adalah min 1. Nah, udah deh tinggal kita masukin minus yang di depan, biarin dulu aja ya. Nah, 4 kuadrat jadi 16. Ini minus kali minus kali minus, minus kali minus kan jadi plus, plus kali minus kan jadi minus lagi ya teman-teman. Berarti ini minus ya. 4 kali 1 4, 4 kali 3 12 per min 4 kali 1 4. Gitu ya teman-teman. Nah, ini yang di depan kita biarin dulu aja. 16 kurangi 12 4 ya per min 4. Nah, ini
minus ketemu minus atau minus dibagi minus jadinya plus ya. Berarti di sini nanti jadinya plus. Nah, 4 bagi 4 itu 1. Berarti ketinggian maksimumnya ketika si Hot Wheels ini dilontarkan oleh pelontarnya, ini maksimal tingginya adalah 1 meter ya teman-teman. Satuannya sesuai dengan yang di soal. Nah, ini kan soalnya nomor 1 modelnya analisis ya. Nah, ini teman-teman tinggal lihat aja pernyataan yang benar atau yang salah. Nah, pernyataan yang pertama ketinggiannya 1 meter, berarti benar ya teman-teman, nanti tinggal pilih benar. Nah, yang pernyataan keduanya tingginya 1,5, berarti salah. Gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk soal yang kayak gini, kalau misalkan teman-teman ditanyanya itu ketinggian maksimal, berarti teman-teman itu cari nilai YP gitu teman-teman. Udah deh, kita dapat nih nomor 1. Nah, sekarang kita akan lanjut ke soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2 masih permasalahan yang sama ya teman-teman. Cuma yang ditanya kali ini adalah waktu. Nah, bagaimana dengan waktu gitu teman-teman? Hampir sama sih cara ngerjainnya. Nah, ini tinggal kita hapus aja dulu. Kita hapus ya teman-teman, nanti supaya kita bisa kerjakan. Oke, kita akan lanjut ke nomor 2 ya. Oke, sip. Bentar ya, kita hapus-hapus dulu nih. Oke, ini nomornya juga mesti terganti. Jadi nomor 2 ya. Nah, kalau yang nomor 2 itu yang ditanya itu waktu ketika mobilnya itu mencapai ketinggian maksimum. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan. Ini kan waktunya ya dari awal sampai akhir ya. Tapi yang ditanya itu waktu ketika ketinggiannya maksimum. Berarti di sini nih teman-teman. Kan ketika ketinggiannya maksimum yang ini nih di puncak sini ya. Nah, berarti ini kalau kita tarik garis lurus, disinilah waktu yang ditanya nih teman-teman. Ini kalau misal tarik garis lurus, nah ini yang ditanya nih, waktu yang ditanya ya. Ini yang warna merah, ini waktu yang ditanya yaitu waktu ketika si mobil ini ada di ketinggian maksimum. Nah, berarti cara ngitungnya gimana teman-teman? Karena ini waktunya ketika dia berada di puncak, maka sebenarnya yang mau kita cari itu si XP gitu ya. Kita mau cari si XP. Nah, cara nyari XP gimana? Nah, rumusnya kan udah pernah juga ya kita pelajari ya. XP itu rumusnya min B per 2A. Ya udah tinggal kita masukin aja deh angka-angkanya. Berarti min B-nya 4 per 2 kali A-nya min 1. Tinggal kita hitung 4 per min 2. Nah, min dibagi min jadi plus ya. 4 bagi 2 jadinya 2. Nah, waktunya dalam satuan detik atau second ya, teman-teman. Nah, jadi ketika si mobil ini ada di ketinggian maksimum, dia waktunya adalah 2 detik. Kayak gitu, teman-teman. Jadi, untuk soal nomor 1 dan nomor 2 ini sebenarnya nggak sulit-sulit banget ya, teman-teman. Nah, cuman mungkin karena di sini modelnya cerita atau permasalahan, jadi teman-teman kadang-kadang suka pusing duluan baca ceritanya gitu. Sebenarnya ini intinya kita cuma mau nyari YP sama XP kayak gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan terkecoh sama ceritanya. Apalagi di sini enak sih soalnya karena Mister udah kasih kurvanya atau grafiknya ya. Jadi teman-teman tinggal lihat aja kayak gitu. Gitu ya teman-teman. Oke, Mister akan lanjut ke nomor berikutnya. Nomor berikutnya itu untuk nomor 3 dan 4 ya. Permasalahannya di sini tentang sebuah taman berbentuk persegi panjang. Nah, taman berbentuk persegi panjang ya. Kita nomor 3 dan 4. Nah, tamannya berbentuk persegi panjang, luasnya 180 meter. Nah, teman-teman perhatikan, luas persegi panjang itu kan apa teman-teman? Panjang kali lebar. Nah, luasnya itu panjang kali lebar gitu ya. Nah, di sini angka-angka yang udah ada teman-teman boleh dimasukkan aja. Luasnya berarti 180. Nah, di sini teman-teman perhatikan nih, panjang taman tersebut 3 meter lebih panjang dibandingkan dengan lebarnya. Jadi panjang itu sama aja lebar ditambah 3 ya, karena katanya kan panjangnya 3 meter lebih panjang dari lebarnya. Berarti di sini P-nya kita ganti jadi lebar plus 3
dikalikan dengan lebar. Kayak gitu ya teman-teman. Nah terus ini tinggal dikali pelangi aja. Ini dikali pelangi, ini kali ke sini, ini dikali ke sini gitu ya. Nah berarti ini 180 sama dengan L kali L jadi L kuadrat ya. Terus L kali 3 jadi 3L. Kayak gitu teman-teman. Nah, terus ini 180-nya pindahin ruas aja ke sini supaya nanti ada di satu ruas semua ya, teman-teman. Nah, ini berarti kalau misal tulis jadi L kuadrat tambah 3L. Nah, 180-nya kan tadi pindah ruas jadi min 180 sama dengan 0. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal faktorin aja, teman-teman. Supaya nanti kita ketemu nilai si L ya. Jadi kita faktor di sini kayak biasa ya. Yang belakang dikali, yang tengah ditambah. Nah, 180 terus tengahnya jadi 3. Kira-kira berapa nih angkanya, teman-teman? Nah, di sini kita bisa coba ambil angka misalkan 10 sama 18 ya. 10 sama 18. 10 sama 18, kalau 10 sama 18 berarti di sini jadinya 8 ya tengahnya teman-teman ya. Berarti bukan ini nih. Bukan 18 sama 10 ya. Kita coba angka yang lain. Ini boleh kita ganti komposisinya. Nah, kurang cocok ya. Kita coba yang lain. Di sini kita coba misalkan angkanya itu 15 sama 12 ya teman-teman. Kita coba dulu ya. 15 sama 12. Kita coba angkanya 15 sama 12. Nah, kita coba coret-coret dulu. 15 kali 12, 5 kali 2 10, 1 kali 2, 2 tambah 1 3, 1 kali 5 5, 1 kali 1 1. Nah, ini pas ya. 180. Berarti angkanya kita ambil 15 sama 12 ya, teman-teman. Ya, tadi 18 sama 10 nggak cocok ya, berarti kita ambil angka yang lain yang cocok. Kayak gitu. Nah, ini karena minus, belakangnya minus ya berarti salah satu angkanya ada yang minus nih. Karena yang bagian tengah-tengahnya 3 itu positif, berarti yang minus angka kecil ya teman-teman. Nah, kita coba cocokin dulu. 15 kali min 12 jadi min 180, betul tadi ya. Nah, terus 15 ditambah min 12 atau 15 kurang 12 jadinya 3. Kayak gitu teman-teman. Dapatlah ini kita 15 sama 12. Berarti di sini lebar tambah 15. Terus ini lebar dikurangi 12 sama dengan 0. Kayak biasa deh. Berarti lebar tambah 15 sama dengan 0. Atau lebar sama dengan 12. Sorry. Belum pindah ruas ya ini ya. Lebar minus 12 sama dengan 0. Nah, baru pindah ruas nih. Yang ini lebar sama dengan minus 15 atau lebar sama dengan 12. Nah, teman-teman di sini ada dua nilai, ada minus 15 sama 12. Teman-teman pakai logika sedikit ya. Ini kan kita bicara panjang taman. Kayaknya nggak mungkin ya kalau panjang taman itu negatif gitu ya. Pasti positif. Jadi nanti teman-teman ambil aja yang positif ya. Jadi kita ambil yang positif. Kenapa? Karena panjang taman ya. Kita nggak mungkin panjang masa kita pakainya yang negatif gitu ya. Nah, nggak masuk akal gitu ya teman-teman. Jadi nanti yang teman-teman ambil lebarnya adalah 12 kayak gitu. Nah, udah dapat nih kita lebarnya 12, sekarang tinggal panjangnya. Panjangnya kan tadi katanya lebar tambah 3 ya. Nah, lebarnya tadi kita udah dapat 12, berarti 12 tambah 3 jadinya 15. Berarti kita dapat panjangnya 15, lebarnya 12. Nah, nanti tinggal teman-teman cocokin aja di option PG-nya ya. Gitu. Panjangnya 15 dan lebarnya 12. Kayak gitu, teman-teman. Itu untuk soal nomor 3 yang ditanya panjang dan lebar ya. Nah, sekarang nomor 4. Nomor 4 di sini katanya di sekeliling taman tersebut akan dipasang tiang lampu dengan jarak antar tiang lampu adalah 6 meter. Banyak tiang lampu yang diperlukan adalah, nah berarti teman-teman di sini tinggal cari kelilingnya aja karena kan yang ditanya itu sekelilingnya ya. Berarti kita cari kelilingnya. Nah, jadi nanti di sekeliling
taman ini mau dipasangi lampu-lampu dengan jarak 6 meter ya. Nah, berarti ini tadi panjangnya kita udah dapat 15, lebarnya kita udah dapat 12. Teman-teman tinggal cari kelilingnya. Nah, kelilingnya itu berarti 2 kali panjang tambah lebar ya, teman-teman. Nah, ini tinggal kita masukin aja angka-angkanya. Panjang tambah lebar berarti 15 tambah 12. Berarti 2 kali 27 ya. 2 kali 27 berarti di sini jadi 54. Kayak gitu teman-teman. Dapat nih kita kelilingnya 54 meter. Tinggal kita cari banyak tiang lampunya. Nah, banyak tiang. Nah, banyak tiang itu ya udah tinggal kelilingnya dibagi sama jaraknya ya, teman-teman. Kan tadi kelilingnya itu 54 meter dibagi. Nah, di soal itu katanya jarak antar lampunya tiap 6 meter. Berarti 54 dibagi 6. 54 bagi 6 berapa, teman-teman? 9 gitu ya. Jadi banyak tiang lampunya nanti ada 9 tiang gitu ya, atau 9 buah. 9 tiang lampu. Nah, jadi nanti di sekeliling yang ini nih akan dipasangi lampu sebanyak 9 tiang. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk soal yang kayak gini, ini teman-teman kuncinya, yang penting gimana caranya nanti teman-teman mengarahkan logikanya di sini ya. Jadi rumusnya itu luas sama dengan panjang kali lebar. Kemudian panjangnya itu diketahui di soal lebih panjang 3 meter dibanding lebarnya. Berarti panjang itu lebar tambah 3 ya. Nah, setelah itu panjangnya diganti jadi lebar tambah 3 dikali lebar. Tinggal dikali pelangi, pindah ruas, dia jadi bentuk kuadrat ya. Nah, kalau udah ketemu bentuk kuadrat, teman-teman silakan difaktorkan. Setelah ketemu faktornya, teman-teman sedikit berlogika ya. Jadi yang dipakai di sini pasti yang positif karena nggak mungkin lebar taman negatif gitu ya. Dapat deh kita panjang sama lebar yang sesungguhnya. Terus yang ditanya kelilingnya karena kita mau cari banyak tiangnya ya, di sekelilingnya dipasangi tiang. Berarti teman-teman cari kelilingnya. Nah, ini caranya boleh ditambahin aja semuanya atau boleh juga pakai rumus kayak gini, silahkan. Setelah ketemu kelilingnya tinggal dibagi jarak antar tiang. Kayak gitu teman-teman. Jadi totalnya adalah 9 tiang lampu. Gitu ya. Oke, nomor 1 sampai 4 udah. Sekarang Mister akan bahas soal nomor 5 yang tentang tambang ya teman-teman, permasalahan 3. Ini sebenarnya gampang sih teman-teman, jadi nggak perlu rumit-rumit ya, apalagi pakai trigonometri nggak perlu. Ini teman-teman lihat aja deh, itu yang tambangnya kan setelah dilukis jadi segitiga siku-siku ya. Nah, kalau Mister ilustrasikan kan jadinya gini nih dia. Nah, gini kan. Nah, yang ini tambangnya nih teman-teman. Nah, ini sisi lainnya. Sebenarnya ini teman-teman nggak perlu pakai trigonometri ya. Sebenarnya ini cukup pakai sifat-sifat segitiga aja teman-teman. Ini 45, ini kan siku-siku pasti 90 ya teman-teman. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang caranya gimana? Caranya pertama teman-teman boleh cari sudut yang di sini nih berapa derajat ya teman-teman. Nah, sudut pada segitiga itu kan totalnya 180 ya. Dikurangi sama yang udah diketahui 45, dikurangi sama yang siku-siku itu 90. Berarti ini sisanya adalah 45, teman-teman. Berarti di sini juga 45. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi di sini 45, di sini juga 45. Nah, kemudian kan dulu di SD kita udah pernah belajar ya. Jadi kalau misalkan ada segitiga yang dua sudutnya sama besar, itu maka segitiganya adalah segitiga sama sama kaki ya, teman-teman. Kayak gitu. Jadi kalau diketahui di sini 85, karena segitiganya segitiga sama kaki, maka otomatis yang bagian bawah sini juga 85. Kayak gitu. Udah dapet deh kita bagian bawahnya 85, bagian sampingnya 85. Tinggal kita cari yang bagian miringnya ya, yang tambangnya itu, teman-teman. Kita bisa gunakan aja teorema Pitagoras ya. Kalau ini misalkan misalkan C, berarti kita cukup cari C kuadrat sama dengan akar sorry nggak pakai akar ya, nggak pakai akar dulu karena masih kuadrat. Berarti di sini 85 kuadrat ditambah 85 kuadrat gitu ya. Nah, teman-teman tinggal
Ini diakarin aja ya. Akar. Ini 85 kuadratnya kan ada 2 ya teman-teman. Jadi 2 kali 85 kuadrat kayak gitu ya. Karena di sini 85 kuadratnya ada 2, jadi 2 kali 85 kuadrat. Nah, sekarang tinggal gini teman-teman. Ini yang 85 kuadrat. Nah, kalau ada kuadrat, ada akar, kan kita cukup ambil bagian dalamnya aja ya. Nah, gitu ya. Kalau ada kuadrat, ada akar, kita cukup ambil bagian dalamnya aja. Berarti yang 85 kuadrat ini nanti bisa keluar dari akar ya. Jadi 85 kayak gitu. Akar. Nah, yang duanya kan nggak bisa keluar dari akar ya, yang 2 di depan ini. Berarti dia tetap dalam akar. Nah, jadi si C-nya adalah 85 akar 2 meter. Kayak gitu, teman-teman. Jadi, ini nggak perlu pakai trigonometri ya, teman-teman. Walaupun memang bisa pakai trigonometri juga, tapi nggak perlu. Karena kita belum belajar juga. Jadi, teman-teman cukup pakai Pitagoras aja ya. Nah, jadi langkah pertama, ditentukan ini dulu nih, sudut yang bagian atas. Kemudian kita berlogika sedikit, karena di sini 45, maka segitiganya sama kaki. Nah, di sini 85, samping 85 berarti yang bawah juga 85. Tinggal cari yang miringnya pakai Pitagoras ya, kayak gini teman-teman. Gitu. Oke, teman-teman, itu aja pembahasan soal nomor 1 sampai 5. Di next video, Mister akan bahas soal-soal berikutnya ya, teman-teman. Makasih.